Lu nangis gak sih Eddie tuh mati di season ini, di volume 1-2 ini? Suka sama karakter Eddie gak? Nggak terlalu. Wah. Dari pertama dia udah kayak begini, dia udah begini. Oh iya. Gestur-gesturnya, Iya. mukanya, gue bilang kayak wah ini orang bakal breakthrough nih di Stranger Things nih. Ini orang bakal gokil. Kematian yang paling menurut lu, aduh gue sedih banget deh dia mati. Dari si Barb, Bob, Billy, terus Alexei sampai Eddie. Siapa dulu yang pertama? Jason season 4 tuh. Yes. Kesel banget, gue sotoy, orangnya sotoy. Ketika lu dimasukin sama Vecna, apa lagu yang bakal nyelamatin lo? Selamat datang teman-teman di Breakdown Bros Podcast episode 22. Yaitu kita akan ngomongin spoiler alert dari Stranger Things ya. Judulnya Kenapa Dia Harus Mati. Surat cinta untuk Duffer Brothers ya. Kenapa dia harus mati? Gue tentunya nggak sendiri karena ditemenin sama dua orang yang gue bisa bilang dia adalah sahabat-sahabat gue di kantor, yaitu ada Baby dan Karal. Halo semuanya. Rame. Kenalan dulu dong, lu di sini sebagai apa? Karal sebagai apa? Halo teman-teman, nama aku Baby. Aku di sini tuh sebagai KOL and Community Partnership. Asik, Karal apa Karal? Kalau gue, nama gue Karal, di sini gue sebagai sosmednya Kencer, bertak. Kalau udah ngeliat tuh postingan-postingan di Kencer, itu gue. Iya. Wah kan, kalau Suka kalian nggak suka. Yang kasih nilai 8 ke The Doll. Ayo. Salahnya kesini nih. No, gua. Lanjut. Jadi kalau kalian pengen komentar ya kan tentang bagaimana sih tanggapannya, itu langsung ke Karal aja, DM langsung DM ke @karalzahedi aja. Langsung bully ke Karal aja kalau reviewnya nggak sesuai. Iya benar. Nah, ini ngomongin review nggak sesuai nih. Pertama kan kita akan ngomongin Stranger Things season yang terbaru yang volume 1-2 ini ya tentunya. Yang pertama kan ini kan judulnya kan Surat Cinta untuk Duffer Brothers ya. Kenapa dia harus mati? Tahu kan dianya siapa? Betul. Tahu. Spoiler banget, bro. Gue pertama nggak nanya ke Baby dulu deh. Lu nangis nggak sih Eddie tuh mati di season ini, di volume 1-2 ini? Jujur sebenarnya enggak nangis. Kayak hati gue terlalu beku deh. Enggak, tapi emang jujur waktu gue nonton nggak tahu ini karena nobar atau gimana, tapi menurut gue nggak terlalu sedih. Sebenarnya yang sedihnya itu malah ketika si Eddie ketika dia udah mati, tapi tuh orang-orang Hawkins masih nyalahin dia sebagai dia yang jahat gitu. Ya gitu lah. Oke. Tapi lu suka sama karakter Eddie nggak? Nggak terlalu. Wah. Jujur. Tapi jujur gue gak terlalu suka sama karakter Eddie. Itu karakter pemanis di season 4. Iya, tapi jujur gue Tapi rata-rata emang banyak banyak yang ngefans banget sama Eddie pas dia keluar muncul di karakter baru di Stranger Things. Salah tuh satunya banyak gue. banget. Iya. Salah satunya lu. Salah satunya gue. Lu gimana pas karakter Eddie mati tuh? Kalau nangis enggak? Iya. Cuman terpukul gue sejujurnya, terpukul karena apa ya? Gue nggak tahu pas dia muncul di episode 1, gue nggak tahu nih siapa, gue nggak pernah lihat dia di series mana. Cuman dari pertama dia udah kayak begini, dia udah begini. Oh iya. Gestur-gesturnya, Iya. mukanya, gue bilang kayak wah ini orang bakal breakthrough nih di Stranger Things nih. Ini orang bakal gokil. Dan gue ikutin, dan jujur lo kalau misalnya ngeliat postingan gue yang gue gak suka itu banyak gue postingannya sebenarnya ke Eddie karena dia kan di season 4 volume 1 dia nggak ada adegan dia main gitar kan. Itu adalah adegan paling gue tungguin gitu. Itu adegan orang-orang pada tungguin dia nyanyiin apa yang kata ceritanya dia bakal ngelawan Vecna pakai tuh lagu. Banyak ngomong. Jadi itu karakter yang gue sedih pas dia mati. Iya. Soalnya gue sedihnya karena dia tuh kayak brody banget sama si Dustin Anderson kan. Dia tuh yang bikin sedih tuh persahabatan mereka itu. Soalnya gue salah satu pecinta karakter Dustin ya, walaupun banyak orang yang suka ngebully dia di awal-awal season, tapi gue lama-lama kayaknya dia nih inti dari solusi Stranger Things semua. Betul. Sumpah. Iya kan? Betul. Tapi kalau gue suruh rating deh, kematian yang paling menurut lu, aduh gue sedih banget deh dia mati. Dari si Barb, Bob, Billy, terus Alexei sampai Eddie. Siapa dulu yang pertama? Siapa nih? Gue dulu apa Karal dulu aja? Oh, gue dulu. Gue sebenarnya pertama yang dari yang 5 dulu. Iya, dari 5 dulu. Gue Barb.
Barb. Barb berarti di season 1 kan? Season 1. Season 1, abis itu sebenarnya gue nggak suka sama Bob. Karena gue tim Jim Hopper. Oh, lu Jim Hopper banget? Asik. Gue tim Jim Hopper sebenarnya. Oke. Yang dari dulunya gendut sekarang jadi badannya bagus. Jadi kayak, cuy, lu badan lu bagus cuy sekarang. Tapi walaupun ada gendut dikit ya sama Joyce ya. Nah, yang kedua tadi si Bob, yang ketiga tuh tadi siapa namanya? Billy ya? Billy tuh yang kakaknya si Max. Dia termasuk menurut gua bumbu yang kalau gue sebut kayak misalnya yang paling ngeselinnya tapi dibikin kayak klimaksnya di situ gitu. Gue sedihnya di situ. Berarti lanjutnya Alexi atau Eddie? Alexi dulu dan terakhir Eddie. Okay, Alexi itu menurut gue dia karakter lucu sih. Dia dengan bahasa Rusianya dengan brum Kalau kata Baby mati di pasar malam deh. Pasar malam. Iya benar kan ditembak di pasar malam. Tapi sedih, tahu? Gak tahu kenapa. Ya itu dia soalnya karakternya kayak semi polos gitu kan. Iya, betul. Manusia yang polos tapi dia punya logical thinking yang bagus juga di orang paling ditakutin tapi orang paling disenengin. Iya, jadi kayak gimana nih posisinya di mana? Tapi dia paling takutin karena dia penemuan dia yang lain-lain gitu. Serem tuh orang. Serem Alex ya serem. Kalau Baby deh. Dari 5 ya. Dari 5. Bob, kenapa? Ya karena gue gak terlalu masuk aja sama karakternya dia. Oh ya oke. Oke, terus tadi ada siapa lagi? Billy. Barb juga gak terlalu. Dia mati di kolam renang itu kan? Iya benar. Dia temen Nancy. Benar. Terus yang ketiga Eddie. Yang ketiga. Ya kenapa? Terus Billy kedua Billy karena gue kasihan di Max sih. Max tuh ngerasa salah banget ketika Billy mati kan. Itu klimaks banget sih di season 3. Ya kan, karena harus jadi dia yang dibunuh mau nggak mau. Yang terakhir Alex sih. Iya. Itu paling sedih ya? Paling sedih menurut gue. Dan gak tau, karena gue merasa kedekatannya dengan Joyce aja. Iya. Matinya juga kayak gitu aja gitu. Iya, lagi kan ceritanya lagi seneng-seneng dong. Tiba-tiba dia ketemu sama siapa namanya? Gregory. Iya. Mati. Gregory. Iya, ditembak. Bam. Aduh itu sedih juga sih Alex. Tapi kalau kalian coba tulis kolom komentar kematian yang paling sedih di Stranger Things itu siapa aja tuh dari 5 karakter yang tadi gue sebutin. Setuju nggak sama Billy, sama Baby, sama Carol? Oke, gue pengen nanya di season 4 siapa 3 karakter yang paling lovable dan lu yang paling suka? 3. Lu. Dustin udah pasti. Gue dari season 1 gue suka banget sama Dustin sih. Setuju, ya kan, dia tuh selalu nge-solve problem dari segala macam masalah, coy. Walaupun mukanya rada blow on ya. Iya kan, tapi dia paling pinter kayak otaknya di Hawkins tuh dia. Iya. Biar gimana pun. Terus kedua itu L sih, dia yang selalu mau ngebantu temen-temennya kan. Karena dia cuman dia doang yang punya kekuatan. Ya paling OP sih. Yang ketiga, satu lagi. Siapa ya? Stephen deh. Steve. Iya, di season 4 ini. Karena dia jadi baik ya. Iya. Sad boy. Kasian. Iya. Tapi lu lebih suka dia sama Steve atau sama si Jonathan kalau menurut lu? Sama Steve. Sama Steve kan. Berubah jadi ganteng tuh Steve di situ. Iya kan, parah, tapi emang lebih cocok sama Steve, iya bro. Sih, ganteng banget sumpah tuh orang tuh. Jonathan kayak lembek gitu sih, gue nggak tahu ya. Gue peace nih ya, cuman kayak rada lembek aja kelihatannya mukanya kayak lembek gitu, kelemar-kelemar. Dan kurang menggairahkan perempuan gitu. Dengerin baik-baik. Bener kan? 2022 kurang menggairahkan perempuan. Jonathan, kamu pasti nonton podcast ini ya. Coba kalau lu, Ral. Gua yang pertama Steve, Steve, kenapa? Steve. Ya, sebenarnya sih bukan menggairahkan ya sebenarnya, cuman menurut gua di sini dia titik baliknya dia gitu. Iya. Dia kan suka dibilang kayak yang ngejagain anak-anaknya gitu. Iya. Always apa tuh dia sebutannya? Ya pokoknya dia protector ya? Babysitter. Always the babysitter gitu. Menurut gua di situ kayak dia ya selain sebagai perannya sebagai babysitter, dia pun juga ngejagain pas adegan dia nyelam itu kan dia juga jagain yang lain-lainnya juga gitu ya. Udahlah nih gue yang nyelam aja gitu. Dia juga role modelnya si Dustin juga sebenarnya di situ sampai si Eddie-nya juga bilang kan ini lo tuh dipuja sama si Dustin gitu loh. Wah itu di Hollywood sampai ada satu billboard gitu Ral, tulisannya Protect Steve. Itu gila sih. Maksudnya karakter Steve yang awalnya tukang bully ya, maksudnya orang-orang nggak suka sama dia, jadi berubah 180 derajat di season ini. Iya. Terus bener sih mungkin kayak di situ bakal di season 5 ada Steve Nancy bukan Jonathan Nancy. Benar. Iya gue setuju. Hilangkan Jonathan. Kali ini gue jujur,
gue setuju sama lo. Nah. Begitu dia udah mulai berubah nih karakternya, Iya. si Steve ini udah hopeless romantic juga dia. Benar. Fix dia. Kasian. Temenan sama Robin juga. Semoga Wah, season 5 gak jadi sad boy ya. Iya harusnya sih. Kasian. I expect that true. Enggak, jangan dong. Protect Steve tuh ada billboardnya gede-gede. Eh, Terus abis itu ada dua lagi. Yang per kedua gue Argyle, entah kenapa bro. Siapa? Argyle tuh ini sih. Gele. Oh, si Ah, Gele. dia. Tapi ya dia pemanis coy. Dia Lucu apa banget, cuy. namanya loh? My dude. My dude. Si tukang pizza. Iya, tukang pizza. Kemana-mana, my dude. Ketemu temen lagi nih, my dude. Wah, itu Tapi rambutnya agak ganggu gitu ya. gue kok kepoin Instagramnya. Ternyata itu emang dari dulu, dari tahun 2019 bahkan dari tahun sebelumnya itu bentukannya kayak gitu aja. Serius? Oh, itu rambut asli. Itu rambut asli. Gila. Bentukannya dan dia Gua kira itu wig anjir. dia musisi cuy sebenarnya. Oh, oke, seniman dia. Seniman dia. Oh, Jadi pantesan gue ya. kepoin Instagram, oh emang bentuk rambutnya panjang Iya. emang. Ya puncak komedinya di season ini ada di dia lah. Dia. Ya. Kan? Arjal, terus Ya, next terakhir tetap Eddie lah. Eddie Munson. Eddie Munson. Eddie Munson. Man, lo the best sih. The best. Siapa namanya? Joseph Quinn, lo terbaik. Iya, Gokil. itu sih aktor. Gue takut dibully anjir gara-gara Gak, bahasa Jawa ya di. Itu ada di top 3 gua kok Eddie. Aman. Gua top 3 gua Robin. Yeay. Robin oke sih. Robin. Karena dia anaknya Ethan Hawke dan Uma Thurman aja. Iya. Itu cantik banget, men, gila. Asli sih. Dua gen. Gue sih Robin suaranya cuy. Iya. Pas dia kayak ngasih tahu, pas ada di adegan dia Iya. di perahu gitu, dia ngasih tahu ke apa namanya ke Eddie, intinya dia ngomong apa gitu di situ suara seroknya Iya, keluar. suaranya keluar. Itu Suara keren. seroknya keluar itu Gua bullshit sih. gua ngeliatnya kayak anjir nih Robin nih bakal jadi satu karakter yang bakal nanti season 5 bakalan penting juga nih menurut gua ya, Asli. karakter Robin ya. Soalnya salah satu yang bikin perkembangan karakter Steve berubah ada di karakter Robin. Ada di Robin juga. Kan, karena dia ketemu di kedai es krim itu kan. Tapi kalau gua ngomongin rating keseluruhan di season 4, rating lu berapa? 9/10. 9/10. Nice. Season ini sih gila, ceritanya padat banget menurut gue dibanding iya. season 3. Kalau Kalau lu Ral? gue mungkin 8,5 gue harus Ah. kasih 8,5/10. Oke. Karena mungkin bukan masalah lagu kecewa ya, tapi mungkin emang di situ gue mengharapkan ada sesuatu yang, jadi kalau misalnya gue lihat ya ini plotnya tuh sempat naik terus turun lagi, naik dikit tapi abis itu langsung turun lagi. Oh iya Gitu loh. sih. Jadi dia nggak seperti tangga gitu, dia Iya, nggak iya, seperti iya, tangga. benar, Dia benar, tuh setuju emang bikin ini terus mungkin akhir-akhir dia mungkin agak turun gitu sih menurut gue. Maksudnya nggak biasanya kan kalau turning point sebuah cerita kan biasa gini terus anti klimaks dikit Nanti gitu klimaks kan ya. dikit, Kalau ini turun turun dikit. naik. Nah, ini turun naik menurut Iya gua sih. Dari episode 1 sampai ke berapa? 9 ya? 9 gitu Tapi sih. kalau dari segi wardrobe tetap yang juara di season ini sih menurut gua ya. Dari Betul. jaketnya Hellfire segala Betul. macamnya jadi kayak menurut gua ini perkembangan juga ya. Stranger Things Betul. kan selain ceritanya baju-bajunya juga kan yang paling ini Betul, yang paling betul. viral kan yang paling hype kan. Baju mereka di tahun 80-an. Gua kemarin mau nyari baju Hellfire Club nih, Iya. kagak nemu juga. Iya, susah. Ada di e-commerce cuman mahal banget, Bro. Nggak jadi gua mau beli. Iya, mahal. Mahal. Dulu tuh sempet H&M apa Uniqlo tuh kerja sama si Stranger Stranger Things itu buat jadi lisensinya gitu. Dan menurut gue dari gaya rambutnya kayak si Mike, Will segala macem jadi kayak anak-anak muda zaman sekarang jadi demen potongan-potongan rambut 80s Iya, 80s iya. itu. Mule kan, muletnya Iya. si Steve. Mulet. Iya, iya. Iya kan, Mule mulet itu kan itu dari Stranger Things juga tuh salah satunya. Gue pengen nanyain Vecna. Nice. Vecna Vecna. adalah satu karakter villain di season keempat ini yang jadi perbincangan fanbase-nya Stranger Things lah. Menurut lu punya empati gak sih sedikit sama Vecna, sama Henry atau sama Wan ini? Vecna/Henry/Wan. Mau bebas lu ngomongnya apa aja deh. Iya. Lu apa pure ini adalah orang yang harus dibasmi gitu. Siapa dulu nih gua apa Bibi? Lu dulu dah. Ral dulu boleh. Gue ya Vecna /Henry/Wan. Sebenarnya, nah ini mungkin yang gue merasa kayak di season ini tidak diceritakan kenapa dia bisa seperti itu gitu loh. Oke. Mungkin emang kalau misalnya dari segi kekuatan, dari segi apa namanya, itu emang nggak usah diceritain menurut gue karena itu terlalu detail. Tapi menurut gue dia
itu berubah dia berubah menjadi jahat dengan pikiran yang kompleks itu tuh dari mana? Karena kalau bisa kita lihat dari keluarganya baik-baik aja gitu. Jadi gue nggak ada empati bahkan ke dia gitu, karena menurut gue dia tuh ibarat kata kayak ada quotes-nya di Joker, di Dark Knight. The Dark Knight, The Dark Knight, dia cuma bilang ya ada orang yang cuma pengen ngelihat dunia terbakar. Begitu. Jadi mungkin dia itu adalah salah satunya gitu. Dia nggak punya motif. Ya punya motif tapi tidak ada kenapa motifnya dipingin menjadi puncak apex predator gitu loh. Itu gue mungkin tidak ada empati sama sekali. Sorry bro. Iya. Asli. Iya. Oh, jadi menurut tuh karakter Vecna ini punya apa ya? Maksudnya nggak punya perkembangan karakter di season ini. Betul. Gue agak sedikit. Jadi kita ngeliatnya, dia udah OP aja. Dia udah gitu. OP aja. Tanpa ada latar belakang yang menceritakan dia kenapa bisa overpower. Betul. Kalau lu, Bi? Sama sih kurang lebih sama Karal, karena yang gue lihat dia sempat menceritakan mengenai si Vecna itu ternyata siapa gitu, tapi nggak dikasih tahu gitu reasonnya tuh kenapa gitu. Bahkan waktu dia masih hidup gitu, dia masih jahat sama bokapnya sendiri gitu kan, sama si Victor, dan dia ngebunuh keluarganya sendiri. Menurut gue emang dasarnya Vecna nafsu aja sih. Dia pengen nguasain Hawkins saya nggak sih? Ya nggak sih? Psikopat gitu ya? Iya, psikopat. Bisa dibilang psikopat. Gak ada kenapa gitu loh. Gak ada ceritanya, jadi kayak orang-orang susah buat empati nggak sih? Betul. Iya sih. Gitu. Ya kan, tapi kekuatan efeknya lu suka kan? Maksudnya lu bisa masukin memori seseorang terus bisa manipulatif kayak gitu. Lu suka sama kekuatannya nggak? Tapi memori yang dia masukin itu kan justru memori-memori yang buruk kan, bukan ya kan? Kayak masa lampau yang punya traumatik gitu lah. Iya. Tapi kalau jadi villain di season ini sepadan nggak sama Eleven? Menurut lu? Puas nggak lu nontonnya? Kalau gue sih, gue merasa dia serem di awal tapi di akhir-akhir udah mulai gak serem gitu. Iya, setuju gue. Gue gak tau kenapa. Setuju gue juga. Gue gak tau kenapa gitu. Dia tuh mungkin ketika dia udah kayak misalnya udah mulai ngeluarin kekuatannya dia harus ngapain, dia harus pakai si tentakel-tentakelnya itu dan ya ada momen ketika si Dustin tuh siapa yang ngomongnya? Kita tahu kelemahan efeknya itu karena kelemahannya sama kayak sama kayak Eleven. Yaitu dia kalau misalnya lagi dalam mind controlnya dia tuh ringkih gitu loh. Nah dari situ kayak oke, ini nggak ada berubah cuy, lu gitu-gitu aja gitu. Lo serem karena lo di kandang. Iya. Lo kalau nggak di luar kandang, ya kita nggak tahu, mungkin itu yang bisa kita harapin di season 5. Davos Brothers ini pesan gue buat lo. Oke. Si nonton tuh Davos Brothers. Mungkin bisa jadi nonton Breakdown Bros kita nggak ada yang tahu. Asli. Lu juga setuju nggak sama Karal? Sepadan nggak menurut lu? Nggak. Masih jauh menurut lu, Eleven mah masih jauh lawannya, ntar aja nggak usah fake-naan dah, pasti lewat sama dia, apa gitu? Ya enggak, sebenarnya kemarin juga yang jadi pertanyaan kan si Vecna-nya kemana kan? Betul. Iya kan, kayaknya juga menurut gue Eleven malah justru belum bisa mengalahkan dia, karena kan akhirnya Hawkins kan gerbangnya terbuka juga kan, empat gerbang itu nggak tahu kemana gitu. Iya sih. Betul. Karena akhirnya sih ada adegan dia hilang sih, jadinya kita nggak bisa bilang Eleven menang. Sebenarnya nggak terlalu klimaks banget ya berantemnya. Enggak. Iya kan? Belum selesai bahkan. Iya, menurut gue gantung banget. Ranking villain favorit lo berdua dong, dari Demogorgon, Mind Flayer, terus Spider Monster sampai Vecna. Season pertama kan ada Demogorgon, season kedua Mind Flayer, season ketiga Spider Monster, season keempat kan Vecna. Itu karakter yang menurut lo villain yang paling lo suka yang mana? Tadi apa lagi? Ada Mind Flayer. Terus Demogorgon. Spider Monster. Nah, gue kalau yang terakhir dulu nih, keempat terakhir dulu nih, mungkin gue ke Mind Flayer. Gue merasa Mind Flayer itu tidak jelas gitu loh. Tidak ada fisiknya, cuman bayang-bayang doang gitu. Asli. Dia cuman kayak Dementor. Iya cuy, kagak maksudnya dia diseremin karena ya dia udah mulai merasuki pikiran orang gitu, merasuki pikirannya Billy juga, sempat ke Will juga gitu. Tapi kagak jelas, balik lagi tidak jelas gitu. Kata abis itu gue ke Spiderweb. Spiderweb Spiderweb film, Pak. Spider Monster.
Spider Monster gue. Nah, Spider Monster tuh season 3 tuh. Season 3 serem tuh karena dari jalan dari jauh tuh ada momen dia di hutan lari gitu. Dia main flyer bentuk fisiknya aja. Nah, main flyer bentuk fisiknya. Real tuh, baru seremnya real. Cuman ya itu di season 3 kalahnya dengan mudah gitu. Ada apa kalian Stranger Things? Iya gitu. Jago-jago banget sumpah lu pada. Asli. Malah gede banget itu monster. Asli. Itu season 3. Season 3 itu si Spider Monster. Keempat mungkin ketiga tadi berapa? Kedua gue berarti Vecna, oke. Vecna gitu. Vecna yang kita tadi udah bahas lah, udah panjang. Terakhir Demogorgon. Sebenarnya cuy, Demogorgon itu gue nggak tahu ya, itu tuh ada di game apa gitu, gue lupa namanya. Hah? Apa? Dungeons and Dragons. Bukan. Jadi tuh di dunia nyatanya ini kita lagi main, ada game dan di situ lagi featuring sama Stranger Things dan ada Demogorgonnya. Dan dia ngejar bocah-bocah gitu, gue lupa nama gamenya, sorry guys. Ada anjing gue lupa. Terus. Dan di situ tuh salah satu karakter paling serem cuy, karena dia larinya cepat, langsung blek, kagak pakai mikir, nggak pakai apa, dan dia langsung ngebunuh semuanya, literally semuanya dibunuh. Dan di Stranger Things dia juga kayak gitu, karena pas di season 1 bahkan di season 4 di penjaranya beneran kagak mikir, udah bunuh aja gitu. Dan itu karakter yang diperkenalkan pertama kali juga kan. Betul. Jadi kita udah kenal duluan lebih awal gitu sebelum adanya Vecna dan bla bla bla. Asli. Betul, serem sih itu. Gue pertama Demogorgon ya. Oke, setuju gue. Setuju gak? Pasti dia tidak setuju. Tapi gue benar yang terakhir tuh main flyer. Menurut gue kurang aja. Kalau yang itu berarti ada 4 kan ya? Iya, ada 4. Terus yang ketiganya itu Vecna. Ya. Sama. Enggak. Tadi kan Vecna kedua. Vecna dia kedua. Iya kan? Yang keduanya baru Demogorgon. Yang pertama Spider malah justru gue. Iya. Paling suka pas Billy mati ya. Iya. Asli. Tapi emang gue kesel banget sama karakternya Billy. Tapi kasihan. Iya. Di akhir kan, sebenarnya kasihan lebih ke Max-nya sih. Yang akhirnya dia muncul trauma kan di season 4 ini. Gue gak kasihan sama Billy-nya loh. Gak ada empati gue. Max-nya tapi. Max-nya. Billy-nya bodo amat sebenarnya ya. Max-nya trauma di situ. Iya sih, trauma banget sih di situ. Oke, berarti yang pertama lo Spider Monster ya? Iya. Lu Demogorgon. Gue Demogorgon. Iya sih. Kalau kalian mana? Setuju nggak lo? Demogorgon apa Spider Monster? Apa jangan-jangan lu suka sama Vecna lagi kan? Oke, next gua akan nanyain tentang karakter yang jadi favorit lu di season 4 satu orang. Udah kan ini. Udah ya? Sorry, gua lupa. Perkembangan karakter nggak usah, Leh. Nggak usah, Leh. Langsung aja ya. Plot mana yang paling seru? Iya. Ya deh. Oke. Nah, gue pengen nanyain ke kalian berdua, plot mana yang paling seru di season 4 ini? Intro dulu. Di season 4 tuh kayak ada beberapa. Oh iya. Oke, di season 4 kan kayak ada beberapa plot kan? Iya, betul. Lo paling suka plot yang mana nih? Jim sama Joyce di Rusia, Mike 11 di LA, atau Nancy Robin jadi detektif Hawkins, bahkan pelarian Eddie yang si Eddie jadi buronan itu sama Dustin. Kan ada berapa? 4 ya? 4 plot ya? Ya, itu paling suka mana? Kalau gue suka detektif Nancy Robin. Detektif Nancy Robin Karena itu menyangkut itu berarti di episode 4 cuy. Episode 4 bener. Episode 4. Itu adalah best episode di Stranger Things season 4 ini. Episode 4. Itu di situ lah di mana Max-nya terbang. Jadi Scarlet Witch. Iya. Mirip. Momennya kayak Scarlet Witch. Di situ adalah best episode di Stranger Things menurut gue season 4 ini, karena di situ ya poinnya Nancy dan Robin itu tuh penting untuk keselamatannya si Max ini. Jadi momennya itu yang ngebuat gue tuh suka dengan scene si Max-nya ini undernya Vecna, dan dia berhasil kabur dengan lagunya Kate Bush Running Up the Hill. Ya benar. Itu gue merinding itu adegannya gila sih gitu. Itu the best episode di Stranger Things. Bahkan Stranger Things gue bisa bilang tuh di Stranger Things itu best episode-nya sih. Oke. Nice. Tapi yang paling useless plot yang mana? Gue mau teriak. Sebenarnya gue nggak tahu lu setuju apa enggak sih, cuman awalnya udah gitu. Kita udah langsung ke bagian endingnya aja, yaitu pas dimana si Jim Hopper ini pingin ngebunuh Demogorgon yang ada di Rusia. Dan dia pingin balik lagi. Yang sebenarnya itu pointless bro. Asli. Wah, gue pengen teriak. Mereka
Gak perlu apa-apa. Asli. Dan terlalu lama dia di sana. Iya, terlalu lama benar. Lama banget. Karena yang kebayang di Potensinya. gue tuh Joyce malah sama teman-teman yang lain tuh bisa bantu ke LA gitu Iya, kan. Iya benar itu. Lu setuju nggak Beb? Setuju banget. Yang sumpah. useless, Menurut gue paling useless itu sih. yang paling di lu suka? Rusia. Paling gue suka Detective Hawkins tentu Sama. saja. Sama. Karena baru pertama kalinya mereka bisa menyelamatkan teman-temannya tanpa Eleven. Oh betul. Betul. Iya kan, jauh dari Nice, Eleven. Betul. Iya, akhirnya mereka bisa. Iya, karena Eleven kan juga lagi di laboratorium Iya, kan. iya. Tapi walaupun season 4 ini bisa dibilang endingnya anti klimaks, lu nyangka nggak sih prediksi awal lu karakter yang bakal mati itu si Eddie? Betul. Lu- Prediksi lu- gue betul, coy. Lu udah nyangka? Betul, gue udah nyangka, gue udah bilang nggak pasti Eddie gitu. Oke. Gue udah Lu yakin juga udah banget. nyangka? Gue nggak nyangka Eddie sebenarnya. gue nggak nyangka karena dari sepanjang cerita itu, gue tuh bahkan mikir kalau nggak Steve Nancy cuy yang mati. Iya, gue Steve sih, lebih ke Steve ya. Kalau Kenapa nggak ya? Steve Nancy gitu Kenapa? karena di situ bener-bener yang mencuri mencuri pandangan kita nonton Stranger Things itu di antara dua ini gitu loh. Iya sih. Dari mana kalau misalnya lo nonton film-film atau nonton series, itu pasti ketika lo difokusin ke satu hal, itu pasti ada kalau mau dibikin bagus ya, itu pasti ada matinya atau Iya, ada, benar. atau ada berpisahnya Iya, gitu. iya, Itu iya, adalah kayak klimaksnya ketika lo mau bikin film atau series bagus gitu Iya, loh, iya. yang bener-bener bisa bikin orang nyesek senyesek-nyeseknya gitu. Iya, Tapi iya. ternyata Eddie, jadi gue nggak tahu bro, gue nggak tahu kalau Eddie mati. Tapi gue sebenarnya nggak tahu sih, gue nyangkanya Steve. Cuman karena teman-teman gue emang super bangke juga ya, bilangnya Eddie bakal mati. Tapi mereka bener semua loh, termasuk Baby. Iya. Bener semua. Gua udah yakin. Eddie mati. Iya. Awalnya gue ngiranya ya ini bakal hidup lagi karena Dustin nyelamatin kan. Iya. Tapi ternyata tetap mati. Tetap mati Kampret. Gue malah Baper mikirnya gua. waktu Dustin mau nyelamatin, Dustinnya mau mati juga. Iya. Ya kan? Dua Kayak- kan? Iya, Ya nggak iya, mungkin iya. kan. Kelelawar itu kan emang udah ngumpul di badannya Eddie gitu. Iya, Mau iya, nggak mau iya. kalau dia deket otomatis ada suara. Iya. Dia teriak kan, Iya. Eddie gitu. Iya. Tapi ternyata kelelawar nggak nyamperin dia. Tapi nggak nyampe-nyampe, pincang tapi nggak nyampe-nyampe. Iya, Iya, itu. pincang. Aduh, gokil sih. Tapi ya itu ada salah satu adegan yang menurut gua the real persahabatan yang sedih tuh ada di Dustin Iya, sama iya, Eddie. iya, ya. iya. Gua nggak tahu kenapa karakter baru yang paling mencolok perhatian tuh Betul, pasti Eddie sih. betul, Gua itu. setuju sama Karal sih. Iya. Tapi kalau menurut lu side villain, kan selain villain kan di Stranger Things ada side villain yang karakter biasa, Betul. tapi ngeselin ya kan. Iya. Kayak Steve, Dr. Brenner, Billy, Gregory, Jason, Steve season 1 berarti ya? Jack Sullivan, iya Steve season 1 ya. Oke. Paling lu gedek siapa? Baby dulu deh, gue ini Iya, soalnya Baby ada deh. penjelasan. Jason season 4 tuh. Yes. Kesel banget gue, sotoy, orangnya sotoy coy. Gampang Mohon banget maaf. parah. Iya. Ngegas nih gue. Enggak, tapi iya kan? Iya, bener, Ngeselin bener. kan? Dia tuh so tahu gitu. Dia bisa ngebawa warga Hawkins buat nuduh kalau si Eddie tuh penyebabnya gitu. Penyembah setan. ya Iya. kan? Itu. Oke, Ral. Siapa Ral? Kalau lu Ral? Kalau gue nggak ada tuh di list itu, cuman Siapa? satu-satunya yang paling gue kesel di Stranger Things season 4 ada di season 4 yaitu Yuri. Si pengkilik helikopter. Komrade. Apa sih sebetulnya? Komrad. Komrad. Satu baut doang kan, pria satu baut. Satu baut Asli. doang. Lama bener lu, Yuri. Tapi ya dari dulu dari yang episode awal-awal pun dia udah kayak ngeselin. Gue tuh suka menemukan kalau misalnya di series sih. Itu tuh gue nyebutnya adalah karakter Arturito. Wah, Biano. Iya, manipulatif. Gue Asli. manipulatif, suka ngambil kesempatan, Iya. ngeselin. Iya, Tuh iya. karakter Arturito di Muka dua gitu ya. Stranger di apa namanya Money Heist ada, Money Heist Korea juga ada. Ada. Di The Kingdom untuk Korea juga ada. Iya, karakter-karakter kayak ngeselin tapi dia ada sisi kadang baik, kadang kadang ngeselin. baik, kadang ngeselin. Terus habis itu ternyata dia ragu gitu. suka ngambil kesempatan gitu. Tuh karakter Arturito gue benci. Nah Yuri tuh Yuri nggak suka gue. Iya, si Yuri ya, Yuri. Terus juga lu, Yuri. Ya kan? Tapi tadi baby siapa yang paling ngeselin? Jason. Tadi, Jason. Tapi itu kemarin gue baca artikel di Kitchen, emang ada terinspirasi dari kisah nyata itu yang Oh, kisahnya yes. Jason. Iya, katanya. Jadi ada 3 orang anak mati. Oh, iya, Terus iya. habis itu dituduh pembunuhnya 3 orang dan sekarang masuk penjara seumur hidup. Dan mereka tuh sebenarnya nggak terbukti bersalah. Betul. Yang iya. ngompor-ngomporin tuh Jason. Jason, Iya. Karakter Jason diambil dari kisah nyata. Dan Kisah Eddie nyata. juga sama. Ral. Iya, jadi di si kisah nyata itu kan mereka bertiga dan mereka sebenarnya bukan penyembah setan, tapi Bener. mereka bukan penyembah setan kan di situ, tapi yang karena
karena suka main gamenya itu main juga. game board gitu kan. Iya, game boardnya itu Jadi D&D. bilangnya penyembah setan. Nah, itu karakter Jason sama Eddie. Eddie juga dia kan dari ceritanya West bla bla bla, gue lupa bukunya. Dia bandar narkoba yang maksudnya yang buronan gitu, itu diambil dari karakter kisah nyata juga. Ngeselin juga. Asli. Cuman di season 4 ini lu nyadar gak sih? Apa? Tapi gua ngomongnya gimana ya? Gimana tuh? Gimana tuh? Lu nyadar gak kalau Ada yang confess. menyatakan cinta. Iya, lu nyadar gak sih kalau ada yang menyatakan cinta di season 4 ini? Gue bingung ngomongnya, asli gue bingung ngomongnya ya. Karena lu nyadar bahwa Mike sama Will nih punya hubungan yang terselubung. Betul. Gitu aja kali ya. Bahasa yang paling amannya ya. Ada secret romance kali ya. Secret romance di situ. Secret romance. Asli. Lu nyadar juga berdua? Nyadar. Gue nyadar sih begitu Mike datang ke LA itu udah kelihatan gesturnya. Iya. Gimana ya? Gue jadi kayak gimana gitu ngomongin ini. Tapi emang Will tuh dari awal digambarkan seperti itu atau karena ulah Mike sih, apa karakter si Mike-nya sih? Waduh. Gue jadi demen ya sama si Will kayaknya. Enggak, janganlah. Oke, jadi menurut lo Will ini begitu karena karakternya Mike yang nanggepin dia terus atau emang dia dari awal digambarkan bahwa dia emang suka sama sesama jenis? Gue nggak tahu, gue bodo amat ya. Lu nanya siapa dulu nih? Lu dulu. Gue merasa kalau Will ini tuh sebenarnya ada ini baik lagi ini gue sok tahu ya. Gue nggak expert banget gitu. Penonton aja. Ini gue nggak expert, tapi gue merasa kayak dia tuh secara ada chemistry antara si Mike dan Will gitu. Mungkin dari Duffer Brothers sendiri udah melihat kayak ini sebenarnya ada chemistry nih. Di tengah-tengah season mungkin di situ udah ada percikan kalau dia tuh adalah Maunya nih. Benar. Oke. G lah ya, ada G-nya gitu. Iya. Dia tuh ada G-nya gitu. Gue sebenarnya pas di season 3 di situ ada berantem tuh antara Will dan Mike yang si Mike tuh bilang ya apa ya, dia punya kita tuh udah move on. Pokoknya ada momen kayak dia bilang kita tuh udah move on, kita tuh udah punya pacar dan jangan salahin gue, lo nggak punya cewek atau gue gak lupa tuh scene-nya itu tuh. Jangan salahin gue, lo yang nggak mau grown up, lo masih suka main gamenya dan lo nggak bisa punya cewek. Seingat gue sih ngomong gitu. Iya, benar. Di situ gue langsung mikir ini ada percikan asmara karena mereka berdua tuh teman baik gitu loh dari kecil gitu. Dan dari situ udah pas di season 4 ya gue langsung wah beneran dong. Season 4 tuh soalnya gantian. Di season ini kenapa sih Will? Bisa diam dulu nggak sih Will? Tegang. Karena emang gua ngomongin lu kali ya. Asli. Tegang Brody. Main flyer kayak ada di otak lu. Karena tapi bener sih, maksudnya karena yang gue lihat perkembangan karakter yang dari season 1 sampai season 4 ini, Will tuh beda banget. Paling beda. Iya, paling beda. Lebih kemayu, lebih flamboyan dan apalagi lebih season 4. lenje kan? Iya, Lu setuju nggak? Iya, setuju. Season 4 tuh dia bener-bener Lo gini, baby, lo lebih suka Mike 11 atau Mike Will? Wah. Sebenarnya keduanya gue nggak terlalu suka, karena gue nggak terlalu suka karakternya Mike sih. Tapi ya better Mike 11 sih. Mike 11, oke. Gue berharap ya Will bisa menemukan pasangan yang lain ya. Jangan Mike. Gue tuh cewek aja. Gue tuh ada kan gue kan ngepost nih, terus habis itu di situ ada yang komen. Ada yang komen begini, semoga aja di season 5 Will bisa bertemu dengan pasangan G lainnya. Iya itu juga nggak apa-apa sih, tapi jangan sama Mike. Kayaknya akan merusak persahabatannya nggak sih? Iya kan. Gue ada feeling season 5 Will kayaknya mati deh. Ada feeling. Ada feeling aja. Oh iya, kita ngomongin season 5. Lo season 5 bakalan kayak gimana, Beb? Menurut lo, Beb? Gak tau sih, tapi kata Karel tadi Will bakal mati. Ini teori liar aja. Kita kan penonton yang menikmati Stranger Things dari season 1. Season 5 kira-kira bakal kayak gimana? Dengan ending yang season 4 tuh yang seperti itu gantungnya. Ya itu sih yang kalau kita lihat kan si terakhir tuh pas ketika Max dipegang tangannya sama Eleven tuh Maxnya nggak ketemu ya. Malah gue kebayang season 5 tuh Vecna yang udah ngambil jiwanya si Max-nya ini jadi gitu. Tawanan. Iya jadi istilahnya tawanan kali ya. Iya. Karena Vecna yang hilang, terus Max-nya itu pas dipegang gitu ternyata dia nggak ada gitu kan di dalam badannya. Iya udah ada. Udah dia ngilang aja gitu ya. Kayaknya Max sih. Gelap pas itu dia langsung masuk gelap semua gitu, nggak ada. Asli. Bisa jadi yang di season 2 atau season 3 gue lupa 008 ada lagi tuh. Yang terakhir tuh yang tau gak sih?
Iya yang kulit. Iya kan yang kulitnya gelap. Iya. 008 bisa jadi ada juga season 5. Menurut Tapi gue bukan sih udah mati ya? belum itu kalau nggak salah. Oh, pisah. Iya di ini ya di penjara atau di tempat bisa doang sama si Eleven. Oh bisa doang ya? bisa jadi. 008 tuh yang masih hidup kan soalnya. Saras. Bukan, ini Saras 008, film jadul, bukan itu. Oke, jadi tadi menurut lo ekspektasinya Will bakal mati. Terus Vecna nasibnya bakal gimana, Ral? Gue mau cerita dikit nih sebenarnya tuh gue tahu sebenarnya ini gue ada feeling nih bakal ada season 5 karena banyak media-media bilang ini tuh season terakhir gitu loh. Ini Stranger Things terakhir gitu. Iya. Gue tahu bakal ada season 5 itu adalah ketika Eddie itu memperkenalkan Vecna di gamenya itu kalau dia ternyata panglima perang. Oke. Panglima perang gitu loh. Dan dia bukan raja, dia bukan apa-apa, dia bukan petingginya gitu. Jadi situ gue udah mikir, wah ini ada season 5 karena ternyata belum ketemu raja terakhir gitu. Dan ternyata seiring perjalanannya ternyata dia yang raja terakhir gitu loh. Jadi di situ kayak ini, tapi gue udah ada feeling bakal ada season 5. Nah, di season 5 ini gue merasa kayak harusnya Vecna itu jauh lebih kuat sekarang. Iya. Dan dia nggak cuma nunjukin karena itu udah kebuka dong. Iya. Berarti udah waktunya dia sebagai panglima perangnya ini dia turun. Dan di situ dia nggak cuma harus begini-begini doang gitu. Dia harus ngelakuin sesuatu yang lain gitu. Dan gue ada teori juga sih. Ini kan di sini kan si L itu kalah. Hitungannya dia harusnya kalah karena kebuka. Hitungannya kalah. Tadi pas lo sebut si nomor 8 ini ada kemungkinan juga dia belajar lagi sama si nomor 8 Bener, gitu. Dia harus lebih kuat juga si L. Soalnya 008 tuh kekuatannya kayak lu misalkan lagi perang terus lu ngomong lu jadi laba-laba, dia bisa jadi laba-laba. Iya. Yang 008 tuh keren banget sih. Dan gue nyadarnya juga kenapa gue setuju sama pendapat lu, si Vecna tuh ngomong ya pas dia nyekek mic gitu. Betul. This is the end of the new beginning. Iya, betul. Itu pasti season 5. Udah pasti season 5. This is of the beginning of the end. Of the end, Apa beginning of the beginning gue lupa. Pokoknya intinya ini adalah awal dari akhir ya. Betul. Awal dari betul. akhir kan. Ya udah, jadi maksudnya ya bakal ada pas season 5, enggak bakal semudah itu Ferguson. Betul. Dan juga gue tadi juga ada di artikel Kincir. Di situ ada kayak statement sih bilang di season 5 ini berarti mereka udah lebih tua. Mike, Al, semua tuh mereka udah lebih tua. Dan semakin kalau misalnya lo perhatiin sih sebenarnya sih semakin makin tua itu sebenarnya semakin susah musuhnya gitu mereka Iya benar. Iya udah masuk season 5 dan ketika mereka udah udah mulai tua banget nih, maksudnya ya nggak tua banget lah, tapi udah masuk harusnya sih masuk kuliah dia. Iya, kuliah kan, pasti. Harusnya masih remaja tapi ya hitungannya kan berarti ya gue lupa berapa hitungannya. Cuman di situ harusnya mereka lebih gore, udah mulai lebih horor, udah lebih ekstrim lagi. Gue yakin juga itu dimana masyarakatnya yang mau nggak mau lo harus terima ini tuh ada upside down dan Demogorgonnya itu bisa muncul. Perang, real perang gitu. Itu yang kita tungguin sih di sini. Gokil, keren. Gokil ya, setuju sama kanal gue nih. Oh iya, last question buat lu berdua. Ini pertanyaan yang sulit-sulit gampang dan kalau bisa jawabnya cepet ya. Apa tuh? Ketika lu dimasukin sama Vecna, apa lagu yang bakal nyelamatin lo? Aduh, apa ya? Cepet dong. Aduh, nggak tahu gue. Kan tiba-tiba nggak kebayang masuk lagi. nih, set. Apa lagu yang bakal nyelamatin? Gue mungkin Arctic Monkey kali ya. Yang mana? Mungkin banyak sih bro, yang mana ya? Yang mana? Pokoknya gue lupa kalau begitu. Argument. Bukan yang satu What lagi. you only call me when you're high. Satu lagi. Do I wanna know? Do I wanna know? Nah tuh. Asli. Asli. Keren tuh adegan itu tuh kalau dimasukin Vecna ada Arctic Monkey tuh. Gue ngebayangin Lupa gue kayak gitu. Gini. Lu beb. Gue lagunya Wisnu Santika kali. Wah, Dedek dedek Wisnu Santika, oh iya. Dedek dedek. Mata lu kayak putih. Joget Kayak jadi. nge-fly. Oke. Joget coy. Thank you banget baby, thank you banget karena udah mau join di podcast gue. Thank you. Sukses selalu buat kerjaan kalian, sukses selalu. Thank Kalian you. semua yang udah nonton juga jangan lupa untuk saksikan Breakdown Bros Podcast episode ke depan. Siapa gestarnya tulis di kolom komentar. Andika pamit, Karel pamit, Baby pamit. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.